Iya, 20 iya. juta rupiah. Mungkin boleh Hmm. diceritakan kronologinya mungkin Jadi seperti apa? kronologinya gini ya, aku sebenarnya udah capek banget ya ditanya kok kenapa bisa ditipu, kenapa bisa ini itu segala macam. Jadi aku ditipunya itu nggak sekarang, tapi lebih kepada pada saat dia viral, dia kan mulai nih muncul nih ke permukaan. Nah, disitulah aku ditipunya. Jadi kalau ditanya, kenapa kok bisa ditipu? Jujur, aku nggak kenal sama dia sama sekali. Ya, namanya kan aku seorang owner ya. Kalau owner itu kan pasti kita mencari orang yang misalnya lagi viral itu yang akan kita endorse ini itu segala macam. Nah, awalnya ya, aku ini dikenalkan sama temanku, yang mana temanku ini kenal sama saudari LM. Nah, saudari LM ini meminta temanku ya untuk tolong dong bilangin sama Kak Dewi gue mau pinjam uang sama dia gitu, Oh, itu si Lisa minjam Mariana uang. atau siapa lain Kak? Iya, Lisa ya Mariana. Lisa Mariana ingin meminjam uang sama aku melalui temanku. Nah, kebetulan temanku ini kan emang deket ya sama aku, dan temanku ini ngomong sama aku meyakinkan, "Dek, pinjemin aja, Dek, pinjemin." Ya, nggak mungkin bakal lari kok. Dia tuh lagi viral tahu, Dek. Kalau misalnya nanti lari, ya udah lu viralin lagi aja. Nah, kenapa pada akhirnya aku meminjamkan? Karena si temanku ini bilang katanya si Lisa Mariana ini ingin mau dapat uang dari hasil endorse 60 juta. Yang mana ketika aku sudah meminjamkan dia 10 juta ya, mau dibalikin seminggu kemudian ya. Jadi ya udah, aku namanya aku owner, aku berpikir oh ya udah cuma 10 juta, masa iya dia nggak bisa mengembalikan sementara dia lagi viral, dia lagi banyak di endorse sama banyak brand nih ya kan. Dan itu waktu meminjamkan itu atas dasar kepercayaan ya. Atas dasar kepercayaan, ada semua bukti transfernya, dan setelah aku pinjamkan kita buat grup bertiga. Ya namanya grup cewek metal baja. Di situ isinya aku, Natagen sama si Lisa. Nah, pada saat sudah aku transfer, aku kirim buktinya ya. Terus si Lisa bilang, "Makasih ya Dewi, makasih ya Kak Dewi, aku sujud-sujud deh sama kamu gini-gini segala macam, nanti aku kasih tahu ya." gitu. Nanti aku ini ya, aku ganti ya, gitu. Jadi motifnya tuh dia kayak gitu minjem uang. Setelah nggak seminggu nggak dikembalikan. Setelah seminggu enggak dikembalikan, jadi dia bilang bentar ya, nanti kak, ntar ini itu segala macam. Ibaratnya gini loh, kan dia minjemnya pada saat April tuh ya kan, dia kan aku laporkan ke polisi itu bulan Juli. Oke, Itu kan artinya sudah ada laporan polisi nih untuk ada laporan polisinya, ada dia, aku laporkan di pertama di Polda Metro Jaya, akhirnya aku limpahkan ke Polres Jakarta Timur biar cepet ya. Alhamdulillah laporannya berjalan ya, memang sudah by proses lah ya Lisa gitu. sendiri sudah dipanggil berapa kali? Lisa sudah dipanggil pada tanggal 27 Agustus. Udah dipanggil, tapi dia mangkir, ya. Dengan Ya. alasan Dengan alasan saat itu alasannya apa, Bang? hadir. Nggak hadir gitu. Oke, pemanggilan kedua rencananya akan dijadwalkan kapan? Pemanggilan dia yang kedua kan ada dua laporan. Hmm. Laporan pertama yang ini Boleh, kuasa hukumnya boleh gitu. Bang, Iya. kasih. Mungkin Bang boleh menjelaskan soal proses hukum yang Bang mungkin boleh menjelaskan soal proses hukum yang sedang berjalan di Samariana sendiri seperti apa? proses hukum itu sekarang kan udah lapor waktu itu di bulan Juli udah laporan. Nah, sekarang ini lagi pemeriksaan para saksi, saksi pelapor. Kalau akan laporan ada dua. Laporan yang pertama itu peminjaman dengan rangkaian kebohongan. Yang kedua ini pajamas, masalah pajamas gitu loh. Pajamas ini kan ada banyak saksi korbannya kan gitu loh. Itu kalau untuk pajamas itu udah total udah 3 saksi yang diperiksa gitu. Nah, nanti dalam waktu dekat ini kayaknya akan dipanggil nih si Lisa. Nanti gimana dari penyidik gitu ya. Ini semua berjalannya di Polres Jakarta. Polres Jakarta Timur. Jadi bisa saya jelasin dulu ya. Jadi begini. Laporan waktu itu di Polda. Jadi kan si Lisa ini dari Lisanya sendiri yang bilang ya gitu. Jadi supaya publik tahu juga gitu loh. Laporan di Polda abis itu dilempar ke Polres itu bukan berarti turun kasta ya. Gitu loh. Itu memang udah kewenangan, udah regulasi dari kepolisian sendiri. Saya waktu itu memang mau lapor di Polres. Polres Jakarta Timur, karena waktu itu kan somasi sudah 2 kali. Sudah 2 kali sudah deadline ya kan. Nah, tapi waktu itu saya lagi di SCBD. Di SCBD dan saya kan ini klien saya nih. Namanya klien kan dia kan apa, Bang, ini udah apa namanya, udah deadline. Udah apa? Udah harus laporan gitu. Ya udah deh. Karena ganjil genap ya udah saya lapor waktu itu ya di Polda. Di
di Polda Metro Jaya, dan memang kita membuka laporannya di Polda aja waktu itu, bukannya berarti kita dari Polda kan gimana dari polisi. Polda, terus sekarang berjalannya di Polda. Nah, jadi kan di sini kan dibilang kan itu tuh ditolak sama Polda kan, maka diinin ke Polres. Itu Lisa yang ngomong. Jadi dia mungkin dia ngenyek atau dia nggak paham kan. Itu hal biasa mau dilempar ke Polsek juga gitu loh ya kan. Tapi bukan berarti itu status strata jadi turun gitu loh. Ya kan. Jadi kayak laporan di Polda dilempar ke Polres itu kesannya kayak turun kasta, berarti dia aman-aman aja gitu loh. Ya kan. Kalau dari perspektif hukum mungkin atas laporan-laporan korban nih untuk Lisa Mariana ini, dia mungkin akan dijerat dengan pasal berapa nih Bang untuk laporan? Kalau ini kan saya laporkan 378, ya kan. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat ya, saya sebagai ini mungkin bisa pengembangan ke pasal 28 UITE, bisa juga 379. 379 itu kan penipuan karena mata pencaharian ya, karena polanya ini sama. Untuk masalah kalau dilihat dari pemeriksaan, dari kronologis gitu loh. Dia sama nih. Dijual pajamas dengan pajamas branded gitu ya, yang harganya itu tuh jauh dari harga pasar, yang harganya itu 1 juta dijual sama dia tuh 300-400 ribu, makanya kan orang tertarik di situ ya kan. Habis itu udah ditransfer, barangnya nggak sampai saat ini malah ada yang diblokir gitu. Dan ada lagi nih isu baru lagi, katanya sekarang tadi saya baru tahu juga ya. Jadi katanya saudari Lisa ini merasa tertipu sama para tertipu ini. Jadi kan dia katanya ini dia nipu orang. Dia merasa tertipu dengan yang dia tipu. Katanya dia tuh dasarnya itu dia bilang ini transfer palsu, pakai transfer palsu. Berarti ini termasuk, ini kan Mbak Nabila, berarti Mbak Nabila ini transfernya pakai Photoshop ya waktu itu. Berarti dia ngebuat Photoshop di transfer ke Lisa gitu untuk di dalam pikirannya si Lisa begitu kan gitu. Dengan pasal 376 ya tadi ya? Enggak, 378. Enggak Pak, kalau saya lapor 378, ya pengembangan bisa mungkin pasal 28 juga, terus juga bisa masuk ke 379 gitu loh. Itu dengan sanksi mungkin? Ya kalau saya kan yang 4 tahun. Nah, lanjut nih ke Dewi. Oke, ini kan apa yang dialamin Dewi ini juga sebenarnya dialamin sama banyak orang juga Iya, yang benar. speak up dan meminta bantuan. Iya. Mungkin seperti apa? Boleh menjelaskan berapa total korbannya? Iya. Mungkin kronologis. Jadi memang kronologinya segini ya. Awalnya memang aku yang melaporkan dan aku tidak berpikir ekspektasi kalau memang korbannya di luar sana ternyata banyak. Karena seperti yang sudah aku bilang, pada saat aku melaporkan dia, ya aku kan memberikan somasi pertama, somasi kedua. Pada saat aku memberikan somasi, itu kan kita pernah preskon kan, dan alhamdulillah ternyata viral di salah satu T ya. Pas viral banyak ternyata korban-korban, kok aku juga ditipu. Terus kan awalnya yang tadinya aku kayaknya mending gue laporin atas dasar gue sendiri aja deh gitu. Ternyata karena banyak korban yang minta bantuan sama aku ya, akhirnya aku bergerak untuk membuat grup. Yang mana grup ini adalah isinya korban dari saudari Lisa Mariana. Dan aku juga masukin orang juga, nggak asal ya. Aku nanya sama lawyer aku, gimana nih caranya supaya si korban ini beneran real, nggak tipu-tipu dia mengaku korban gitu. Oh ya udah, lawyer aku bilang sertakan bukti transfer, KTP dan lain-lain ya, berdasarkan kronologi yang bisa diterima oleh LP kita ini kan. Ternyata setelah semuanya aku kumpulin, ternyata banyak banget korbannya. Sampai sekarang korbannya yang ngelis itu udah 21 orang ya. Dan semuanya itu nggak cuma ada di Jakarta ya, di Jabodetabek, di luar kota juga ada gitu. Kalau ditotalin, kita tadi udah notalin sih yang udah ngelis ya. Sini kita totalnya udah berapa? Ini juga salah satu korbannya ya, Kanabila, dan ini salah satu korban yang memang sudah kemarin datang ke Polres Jakarta Timur udah untuk dimintain keterangan. Ya sebagai saksi nih, total korban yang udah ngelis ini nih udah 23 ya. 23 orang ya, totalnya di 66.048.000.
ya. Dan ini masih bisa bertambah ya, bertambah karena kan yang seperti yang sudah aku infokan ya, kasus kalau memang dia penipu ini masih belum terdengar gitu. Jadi aku berharap dengan adanya media televisi ini, mohon maaf ya dengan sangat tolong diviralkan. Kalau dia ini nggak baik gitu, dia mempergunakan keviralnya untuk menipu banyak korban ya. Jadi aku tekankan seperti itu, tolong orang penipu kayak gini nggak usah dikasih panggung lagi deh ya, nggak usah dikasih panggung karena aku juga udah mual gitu.